Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Ustazah mohon izin untuk share yang berikutnya ya. Mohon maaf. Ya. Tadi sampai mana? Oke, sudah ulang ngaji sampai sini ya. Biar oke. Catatan sudah loh, Us. Sudah. Oke, yang ini ya. Ya. Oke, ini aja. Oke, sudah mulai dari yang ini. Oke, sayangku. Ayahku hebat luar biasa, salih-salihah hebat luar biasa. Mohon maaf, saya lagi dari sini. Ya. Ini adalah jaminan kualitas kelas 3 setelah berapa dapat SIT Qurra'ul yang kita jaminkan untuk salih-salihah. Nanti di kelas 3 itu salih-salihah itu apa yang didapatkan? Ya. Itu peradaban, penegak salat, efektif berkomunikasi, rajin membaca, Al-Quran wisuda juz 30, disiplin dan percaya diri, akhlakul karimah, adibiyata, bersih dan peduli lingkungan, nilai akademikitas. Dari rekapitulasi jaminan kualitas di rumah, sekolah, ujian praktek, dan PH nanti digabung menjadi satu. Nah, ini kita jabarkan satu-satu sekarang. Nah, dari muatan isi tadi, sayangku, ya, dari belajar di SDI Qurra'ul kelas 3 ini, yaitu saya itu, dan ayah bunda hebat luar biasa, yaitu pertama, pribadi. Ya, apa bina pribadi? Yaitu bina pribadi itu bina pribadi, yaitu budaya, membudayakan, ya, karena belajar itu dari pembiasaan, dengan membiasakan atau membudayakan budaya sekolah. Bagaimana budaya sekolahnya? Bagaimana budaya belajarnya? Bagaimana budaya beribadahnya? Itu budaya pribadi. Oke. Dan yang kedua adalah akademik. Akademik di sini itu adalah muatan kurikulumnya adalah kekasan SDIT Qurra'ul, kekasan sekolah, ya. Ya, di sini ya kekerasan sekolah ya, dijamin kualitas itu ya. Kemudian yaitu nggak ada di SD yang lainnya, adanya di mana? Di SDIT Qurra'ul, sekolah calon pemimpin korban masa depan. Oke. Nah, kemudian nak salih-salih hebat, ayah bunda yang luar biasa hebat juga. Al-Quran sekarang. Kita jaminkan juga Al-Quran, yaitu dengan tilawah, yaitu dengan pelajaran wafa dan tahfidz. Ya. Tahfidz. Ingat ya, tahfidz. Ya. Al-Quran. Kemudian ini kita jabarkan satu persatu. Ya, jaminan kualitas penegak salat di kelas 3. Jaminannya apa di kelas 3 itu? Penegak salat itu jaminannya apa? Nah, ini ya semester 1 itu apa sih? Itu kita jaminkan ya bahwa solihah di kelas 3 ya itu adalah salatnya. Salat 5 waktu dengan benar bacaan dan gerakannya. Dan belajar bagaimana bisa tayamum dalam bersuci. Taharah ya. Kemudian semester 2 kita jaminkan nanti salihah salatnya tumakninah 5 salat 5 waktu dengan benar ya, tepat waktu, dengar adzan langsung salat dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelas 3 Usman, kelas para juara, dengar adzan langsung salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung berhenti, tinggalkan semua aktivitas.
Kemudian ambil air wudhu, langsung sholat. Sepakat salih-salihah? Ayah bunda semuanya? Ya. Sepakat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan semuanya. Salat. Oke. Ini adalah kelas 3. Bukan kelas 2 lagi. Kelas 3. Harus lebih dari kelas 2. Dengan adzan langsung salat. Oke. Sepakat ya? Ya Allah. Allah sangat hebat bisa. Kemudian semester 2 itu aku dengan berikutnya yaitu jaminan kualitas berkomunikasi ya, efektif berkomunikasi ya. Ini kita kan salih-salih ayah bunda hebat, yaitu semester 1 komunikasi salih-salihah. Bagaimana ya, nanti bisa wawancara dengan lancar, ya, itu minimal 3 atau 5 menit. Jadi bagaimana salih-salihah bisa wawancara, bisa mewawancarai siapapun, ya itu insya Allah nanti di semester 1. Oke, dan praktek bahasa Arab dan bahasa Inggris ini semester 1. Berikutnya lanjutkan semester 2 sekarang komunikasi semester 2 kita jaminkan nanti salih-salihah hebat luar biasa bisa presentasi. Apa itu presentasi salih-salihah? Yaitu presentasi itu bisa berbicara di depan banyak orang. Jadi pada saatnya enggak grogi lagi, enggak gugup lagi, mudah untuk mempresentasikan. Jadi salih-salihah belajar nanti belajar presentasi, mempresentasikan apa ya yang sudah diajarkan dulu. Ya itu ya presentasi. Salih-salihah nanti bisa presentasi. Yang berikutnya itu praktek bahasa Arab dan bahasa Inggris. Semester 2. Ini adalah jaminan kualitas efektif berkomunikasi yang kita jaminkan kelas 3. Kita lanjutkan lagi, yaitu jaminan kualitas membaca dan menulis. Nah, semester 1 dan 2 membacanya, membaca minimal 90 kata per menit. Ya. Jadi salih-salihah itu 1 menit itu membaca 90 kata. Ya. Jadi kalau 1 menit silakan baca 1 menit, didok 1 menit. Itu membaca 90 kata. Dan membaca buku non pelajaran ya minimal 15 menit. Kemudian yaitu membaca minimal 100 kata per menit dan membaca buku non pelajaran minimal 20 menit. Nah, kemudian capaian untuk menulis semester 1 dan semester 2 menulis salih-salihah hebat, ayah bunda hebat. Insya Allah ya, di kelas 3 kita biasakan menulis diare dengan rapi. Nah, sepakat semuanya untuk apa toh kok menulis diare? Lah, salih-salihah hebat, sayangku nak, dengan menulis kita bisa menuangkan ide-ide, ya, ide-ide, kemudian bisa mengungkapkan perasaan, ya. Mungkin saat ini, ya, pada saat hari ini senang sekali, gembira sekali, bisa dituangkan dengan menulis di buku diarinya. Alhamdulillah, hari ini aku bahagia sekali. Aku diajak ayah bunda pergi kemana? Alhamdulillah ya Allah, aku senang sekali.
Tomku, kucing, ya, Tom kucingku, ya, aku senang sekali, lucu banget, dapat teman Tomku. Wah, itu ditulis, ya. Mungkin dalam kondisi sedih sayangku. Astagfirullah ya Rob, aku sedih sekali ya Rob. Hari ini badanku nggak enak, tulis aja. Hari ini si kelinciku, kelincinya namanya Meninggal. Kelinciku meninggal. Aku sedih sekali. Tulis aja sayangku. Ya, ini untuk mengekspresikan. Senang kan kalau bisa menulis lah. Nanti solih-solihah kalau sudah terbiasa dengan menulis, mengungkapkan perasaan hatinya, subhanallah, lama-kelamaan jadi bisa menjadi penulis yang hebat, luar biasa. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, bisa ditulis, dituangkan lewat buku harian. Gimana solih-solihah? Sepakat solih-solihah? Solih-solihah sepakat? Ya, Sepakat tuh ya. Kita mulai kapan? Kita mulai kapan? Besok. Besok? Oke. Sayangku, tolong disediakan 1 buku harian. Oke. Yes, sepakat semua loh ya. Oke, Ayah Bunda. Mohon Ayah Bunda, saya sepakat semuanya. Mulai besok sudah mulai bisa menulis buku harian. Oke, Ustazah lanjutkan lagi sayangku. Ayah Bunda yang berikutnya adalah hafalan. Hafalannya yaitu hafalan Al-Quran ya di semester 1 ya. Insya Allah nanti kita tuntaskan juz 30 selesai. Ya. Ya. Juz 30 selesai di semester 1. Nah, kemudian hadisnya yaitu hadis tanggung jawab, kemudian hadis berbakti pada orang tua, kemudian ada doa wirid sesudah sholat, doa sudah sholat, dan doa pagi hari 1. Ya, ini semester 1. Oke, kalau semester 2 apa ya? Sepakat ya nak ya? Ini ya, nanti kita belajar menghafalkan. Oke. Kemudian untuk semester 2 tentang Al-Qur'annya yaitu hafal surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. Ya, di semester 2 surat ini yang dipelajari. Ya. Mulai juz 29 sayangku. Ayah Bunda hebat. Hadisnya yaitu hadis menolong kesulitan orang lain, hadis keutamaan hati, dan doa pagi hari 2 dan 3. Nah, bicara ya, subhanallah. Ini adalah jaminan yang kita jaminkan untuk hafalannya. Berikutnya, yaitu tentang life skill. Life skill ini adalah capaiannya adalah untuk tanggung jawab. Semester 1, solih-solihah, ya. Bagaimana solih-solihah itu setiap selesai makan, mencuci piringnya sendiri. Sepakat solih-solihah? Halo? Sepakat. Sepakat? Halo lagi, Sepakat sayangku solih-solihah? Mohon ayah bundanya juga. Setelah makan, kenapa sih kok harus ustazah itu kok? Nah, ini sayangku. Bagaimana kalau tidak melatih dari mulai sekarang? Kapan lagi? Nanti nggak bisa nyuci piring loh. Wah, kenapa? Ini adalah tanggung jawab sayangku. Kapan, Belajar tanggung jawab. Gimana sayangku? Life skill-nya kapan, Tiap hari, nak. Life skill ini untuk mencuci piring kita mulai nanti insya Allah ustazah mencuci piring setiap ya mencuci piring. Kemudian menyapu. Nanti tahapannya ustazah sampaikan sayangku.
melipat baju, ya, membuat kue tradisional, menyetrika, memotong sayur, membuat pot gantung, ya itu nanti sudah sampaikan. Waktunya kapan? Tunggu tanggal mainnya, oke? Yang sekarang mulai yang pertama itu mencuci piring. Yang duluan kita mulai kapan salih-salihah sepakatnya? Setelah makan, piringnya dicuci sendiri. Oke? Oke, ya? Itu. Ya, Us. Sepakat ya? Mulai besok ya? Oke. Kedua, semester 2. Ya. Memasak itu untuk percaya diri sayangku ya. Itu memasak sederhana. Nah, memasak sederhana, kemudian ke depan kelas, ya, membuat tas. Ini percaya diri. Nanti bisa presentasi dari sini sayangku. Oke, ini adalah jaminan kualitas life skill. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sayangku, inilah jaminan yang tadi ya. Ini sudah rangkum sekarang. Jaminan kualitas kelas 3 SD Krotain, ya. Itu adalah sekolah peradaban. P, penegak salam. E, efektif berkomunikasi. R, rajin membaca. A, Al-Quran minded. Al-Quran minded. Apa itu semuanya Al-Quran, ya. Al-Quran. Al-Quran ada di dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita. Apa sayang? Karena Al-Quran itu adalah kata Allah, sayangku. Mudah-mudahan hebat, luar biasa. Kita harus cinta Al-Quran. Kita harus terbiasa tiap hari harus ada kita. Oke ya, sayangku. Kita dari Al-Quran jangan kita lupakan. Oke, nak. Ini sampai jam piro? Dan percaya jam piro disiplin dan diri. Dengan tadi ya sayangku, disiplin tadi. Solih-solihah nanti ada jadwalnya. Waktunya ini, ada tugas. Lah, bagaimana solih-solihah? Harus dikerjakan. Ya. Dan percaya diri. Kita harus percaya diri. Harus percaya diri. Ya. Kita nggak boleh tahu. Kalau kita benar, kita jalankan. Kita nggak boleh takut, sayangku. Salih-salihah. Ya, nggak boleh takut kita. Ya, harus yakin. Insya Allah kita yakin kita bisa. Allah itu sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita bilang bisa, Allah pasti membisakan. Tapi kalau kita bilang, aku nggak bisa, ya Allah juga nggak akan membisakan. Jadi bagaimana kita harus semangat? Pasti bisa. Pasti? Apa saya bisa lihat? Pasti? Bisa. Harus optimis. Ya, apapun sayangku. Dan Apa yang kita ucapkan, apa yang kita impikan, itu adalah doa-doa. Maka kita harus ucapkan hal yang baik. Kita impikan hal yang baik. Yakin Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Oke. Kemudian akhlakul karimah sayangku. Bagaimana akhlak kita kepada ayah bunda, menghormati ayah bunda. Sayangku, ayah bunda, kita harus selalu taat kepada ayah bunda. Sayangku, salih-salih hebat. Karena apa sayangku? Ridallahu fi ridha walidain wa subtullahi fi subti walidain. Ridha Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua. Bergantung pada murkanya orang tua. Maka sayangku, bagaimana kita harus membuat ayah bunda kita bahagia dan tersenyum. Ayah bunda kita bahagia dan tersenyum. Oke sayangku. Kalau kita selalu membuat ayah bunda kita bahagia dan tersenyum,
Insya Allah. Kita impikan. Dan insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah kita bahagia di dunia dan di akhirat. Oke, saya ingat buat ayah bunda bahagia dan tersenyum. Selalu minta doa restu sama ayah bunda. Oke, saling menyayangi kepada anak kita, kita sayang. Kemudian kita yang punya kita sayang, hormati, ya kakak kita juga hormati, orang yang lebih tua kita hormati, adik kita sayang. Oke, sayang. Dan jujur, ya berbuat jujur. Oke. Kemudian berbakti pada orang tua, ya. Kemudian adik, bagaimana hidup kita, bagaimana kita harus cinta lingkungan kita dan menjaga kebersihan agar apa sayang itu? Agar hidup kita sehat, bersih, kuat. Karena apa? Bersih itu pangkal dari kesehatan. Ya, keindahan membuat kita bahagia dan tenang. Jadi kita rapi, indah, cinta pada lingkungan. Kita mencintai lingkungan kita. Sayangku. Oke. Peduli kepada alam semesta, peduli kepada hewan yang ada. Kita cinta. Kalau kita mencintai yang ada di bumi, Allah akan mencintai kita. Dan nilainya nggak ada yang nilainya di bawah. Nilainya semoga. Karena apa? Kelas para juraibat luar biasa. Pasti peace. Oke, ini jamnya kualitas kelas 3. Paham nak salih-salih buat? Ayah bunda mohon maaf. Ya, ini adalah jam yang kita jaminkan nanti salih-salih di kelas 3. Kita lanjutkan. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Penegak sholat itu bagaimana? Ya, sholat 5 waktu. Langsung sholat, lafalkan doa kita, doa kunut, dan pikir setelah sholat, memahami arti bacaan sholat, mampu mempraktekkan sholat Jumat, ya, nanti ada sholat Jumat, ya, sholat Jumat di fikih nanti, kemudian berwudu dengan tertib dan sempurna. Ya, efektif tadi sudah saya sampaikan, efektif berkomunikasi sudah saya sampaikan, ya, panjang lebar tadi. Ini cuma rangkuman aja, ya. Kemudian menulis, ya, saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian Al-Quran juga sudah saya jelaskan tadi, ya. Itu ya, untuk Al-Quran Minded sudah saya jelaskan bagaimana satunya surat anak sampai An-Naba, ya, 130, ya. Nanti kita selesaikan. Bismillah, ya, kita bisa. Insya Allah itu, ya, disiplin. Iya, aku di sekolah kok turu. Sekolah tepat waktu. Kita berdoa, ya Allah. Sama-sama, ya Allah. Mudahkanlah tanggal 26, ya, 27 itu kita bisa belajar ke sekolah. Itu doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah, semoga kita bisa belajar di sekolah. Nanti tepat waktu, belajarnya sungguh-sungguh. Ya. Belajarnya nanti kalau Allah mengizinkan kita belajar di sekolah itu dengan cara tadi sudah jelaskan, yaitu 50-50. 50 belajar di rumah, 50 belajar di sekolah.
ini sekolah. mengizinkan. Tapi kalau diizinkan sama Allah, Iqbal Kak. seperti ini sayangku, yang saya sampaikan tadi ya. Kalau diizinkan sama Allah, kita masih tetap daring di rumah. Tapi doa kita semoga ya Sekolah. Mudengnya apa orang mudeng? kita sudah sekolah, teman kita itu. Ya. Itu sayangku ya, kita lanjutkan lagi ya. Akhlakul karimah sayangku, ya. Akhlakul karimah itu terbiasa tersenyum, ya. Apa? Kita tersenyum. Salam, sapa. Kita turun kancamu kan. Wis ora kelambenan kita. Senyum. Masya Allah, terus sekolah lho. Coba sayangku. Tersenyum sama cemberut cakep mana? Senyum. Semuanya cemberut. Coba. Kalau tercemberut gimana? Bagus atau jelek? Jelek kan? Jelek. Wah, kalau tersenyum, kalau tersenyum kan? Jadi, siapa yang sepakat mau tersenyum? Tersenyum, subhanallah. Apapun bentuknya tersenyum. Ya, oke tersenyum. Oke sayangku. Kemudian berperilaku jujur sayangku, jujur. Berkata benar, berkata apa adanya. Karena apa sayangku? Ya, jujur itu adalah Allah sangat sayang sekali orang-orang yang jujur, solih-solihah yang jujur. Orang jujur pasti berhasil. Orang jujur pasti selamat dunia akhirat. Ya, dan membantu orang lain dengan senang hati. Membantu. Ya. Pada orang lain. Kemudian hormati guru, hormati karyawan, teman-teman, dan cuma hormati semuanya yang sudah tua, kita hormati. Yang sudah tua, kita hormati siapapun itu. Kita sekolah gitu ya. Kita hormati. Yang muda kita sayangi. Oke, sayangku. Kemudian berbakti kepada orang tua, sudah sampaikan. Mendoakan orang tua setiap hari, harus mendoakan kepada ayah bunda kita. Oke. Kalau kita setiap hari mendoakan ayah bunda kita akan selalu ya bersama kita. Ya. Sayangku, dan kita patuh dan berkata santun pada orang tua kita. Berkata santun. Kita enggak boleh berkata apa sayangku? Tidak boleh menyakiti orang tua. Nah, ingat sayangku tadi, kita harus membuat bahagia ayah bunda kita, membuat ayah bunda tersenyum. Ya, karena apa? Kalau ayah bunda tersenyum, Allah juga tersenyum pada kita. Kita akan dimudahkan oleh Allah apapun. Kalau ayah bunda kita selalu bahagia tersenyum karena kita membuat ayah bunda tersenyum, pasti kita akan dimudahkan hidup kita. Sukses dunia akhirat. Itu. Oke, sayangku, berikutnya yaitu adiwiyata atau bersih dan peduli lingkungan, yaitu melaksanakan tugas piket. Nanti kalau sudah apa sayangku, kita masuk, ya kalau udah masuk kita kerjakan ada piketnya. Nah, di sini sayangku, kalau kita belajar di rumah, belajar yuk piket di rumah. Ayah bunda, boleh salih-salihah dikasih piket di rumah, ayah bunda? Ayah bunda, salih-salihah bisa piket di rumah. Ada jadwal di rumah. Sepakat? Sepakat. Ada piketnya. Sayangku, ayah bunda, ditulis loh ya. Piketnya apa yang dikerjakan? Oh ini, aku harus ngerjakan ini. Bunda, aku ngerjakan ini. Udah ada jadwalnya. Tinggal lihat. Oh hari ini waktu saya nyapu. Oh waktu saya beresin ini. Waktu saya itu. Oke, sepakat loh ya. Ya Allah, semoga mudahkan. Oke, sekarang
Memakai alas kaki di halaman, membuang sampah di tempatnya. Solih-solihah. Sebagai yang solih-solihah itu harus selalu hidup bersih karena Allah itu mencintai kebersihan. Ya. Bagaimana kondisi yang bersih itu adalah bagaimana kita harus berwudu, mandi. Lah, kita diawali dari kaki kita pakai alas kaki. Kenapa kok harus pakai alas kaki? Kenapa ya kok harus pakai alas kaki? Biar kakinya ngapain? Biar kakinya tidak kotor. Iya kan? Karena kalau nggak pakai alas kaki, kakinya kotor, nanti masuk rumah, rumahnya kotor. Iya nggak, Salih ya? Iya. Oke. Ya. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Aduh, coba kalau semuanya satu rumah, semuanya terserah. Ayah bunda buang sampah di tempat manapun, ibu buat tempat manapun. Soleh tempat manapun. Kira-kira rumahnya jadi apa ya? Tempat sampah. Tempat sampah. Mau rumahnya jadi tempat sampah? Tidak. Oke. Dimanapun kita harus membuang sampah di tempatnya. Jangan sampai, walaupun kita berada di mobil, kemudian nggak ada siapapun, kita lempar. Lah, berarti kita membuang sampah di sembarangan. Kita simpan dulu. Ada sampah. Anak yang hebat, calon pemimpin masa depan itu mensolusi. Maka satu meter depan itu adalah lebih kurang sampah itu kita ambil 1 meter siling kita, nak sayangku, kita ambil, itu adalah tanggung jawab kita masukkan ke tempat sampah. Insya Allah setiap orang seperti itu luar biasa. Sayangku, tidak ada sampah di mana-mana. Oke, itu ya sayangku. Kemudian pakai kami mandi. Siapa yang nggak pernah mandi? Ada yang nggak pernah mandi? Kalau nggak mandi gimana ya rasanya? bau. Kalau bau. Wow, nggak enak. Enggak ya. 1 kali dalam sehari. Iya sayangku. Makanya kita harus mandi berapa kali? Berapa kali mandinya? 2 kali. Oke, 2 kali pagi dan sore. Oke. Kemudian pakai pakaian. Ada yang nggak pakai pakaian? Halo, ada nggak pakai pakaian? Ya. Ngapain? Untuk menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita ya sayangku. Lah, sayangku kelas 3. Halo sayangku, solih-solihah semuanya. Ya. Pakaian itu untuk apa sayangku? Menutup Aurat. Ingat sayangku, kalau solihah cantik, auratnya jelas ya. Pakai apa? Kerudung. Pakai jilbab, ya kan? Ditutupi. Anak laki-laki sekarang, halo, anak laki-laki, ayah bunda hebat. Solihah anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau anak laki-laki sampai mana ya? Auratnya Lutut. sampai lutut loh ya. Jadi kalau celana itu dibiasakan nutup aurat sampai di bawah lutut untuk anak laki-laki. Jangan sampai di atas lutut. Kalau di atas itu namanya auratnya. Oke. Ayah bunda hebat. Mulai kita biasakan anak laki menggunakan pakaian menutup aurat, ya. Ayah bunda hebat. Laki-laki. Kalau pakai celana, Di bawah lutut. pusat sampai bawah lutut. Kalau di atas lutut, di paha, itu berarti auratnya kelihatan nggak? Soli ganteng? Terbuka. Auratnya terbuka. Maka sayangku solihah hebat. Kelas 3.
Anak laki-laki pakai celananya kalau nanti keluar ya harus di bawah lutut, dibiasakan di bawah lutut. Sepakat salih-salihah? Oke, anak laki-laki celananya di bawah lutut, anak perempuan pakai jilbab dibiasakan. Kita lanjutkan. Nilai akademik tuntas. Insya Allah. Nanti Ustazah Ani kita akan belajar dengan bahagia, tersenyum, dimudahkan sama Allah. Bersama-sama kita bisa. Semangat, sayangku. Semangat, Us. Semangat, Us. Semangat. Insya Allah kita bahagia dan tersenyum dalam belajar. Memudahkan Allah. Kalau kita senang, semangat belajar, insya Allah nilai kita akan tuntas.